protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang gak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, demi kita bersama. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Selamat beribadah di rumah Tuhan. Hari ini ada Bapak Heri. Selamat datang Pak. Yalah, hari ini Pak Heri bisa dipakai oleh Tuhan menjadi alat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari saudara-saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah yang kedua ini, kita serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur sekali pada hari ini. Ini hari terakhir di bulan Januari di tahun yang dianugerahkan oleh Tuhan 2021. Kita patut bersyukur kepada Dia. Pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari dinyatakan kepada kita. Mari kita datang kepada Tuhan hari ini, saat ini dengan pujian kita, dengan penyembahan kita, dengan rasa syukur kita kepada Dia. Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, Raja damai. Haleluya.
Syukur Tuhan, syukur Tuhan, syukur bagimu. Kau Allah yang perkasa, Engkau Raja yang mulia, Engkau Tuhan yang ajaib, yang terus berkarya di tengah-tengah kami. Bahkan dalam kehidupan kami Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pagi hari ini Tuhan kami rindu mempersembahkan pujian kami, mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah itu menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dalam ibadah kami percaya awal sampai selesai Tuhan ada bersama-sama dengan kami di dalam nama Yesus. Haleluya, katakan amin. Amin, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Ajaib, Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang perkasa. Kita puji Dia, kita tinggikan Dia bersama-sama. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Dia. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Genap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Genap jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak buat Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa.
Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Mari sekali lagi, angkat suaramu buat Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, oh. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia. Haleluya. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Dia Raja yang sudah membebaskan kita dari kutuk. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, izinkan Tuhan terus berkarya di tengah-tengah kita. Siapkan hati buat firman Tuhan. Dia sudah melakukan pekerjaan yang besar dalam kehidupan kita sekalian. Tetaplah menjadi orang-orang yang setia kepada Dia. Karya terbesar. Haleluya. 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 Buka hatimu buat Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus.
Yesusku, pujian, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku, pujian, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, mari kita berdoa bersama. Hanya Engkau yang aku kagumi, Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang peduli kepada setiap kami. Pada kesempatan menjelang siang hari ini kami bersyukur, Tuhan. Pujian sudah kami naikkan. Biarlah semua puji-pujian yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan untuk menyampaikan suara hati Tuhan, sehingga jemaat boleh terbangun imannya. Terima kasih Bapa, mari Roh Kudus pimpin kami semua sampai kepada akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat semua. Salam.
Mari kita membaca firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Yosua. Pasal 24, kita baca ayat 13 sampai 16, lalu dilanjutkan ayat 21. Yosua 24 ayat 13 mulai. Demikianlah, ku berikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Ayat 21, tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, seorang tokoh besar yang namanya Yosua. Pada kesempatan menjelang siang ini kita akan belajar di sana. Siapa Yosua dan siapa bangsa Israel? Kita melihat dalam pasal-pasal ini ada tokoh yang nama Yosua. Yosua adalah boleh dikata anak rohani dari Musa pada waktu itu. Dan dialah sebagai pengganti yang meneruskan kepemimpinan daripada Musa itu. Dan kita melihat juga bahwa Yosua adalah saksi hidup pada waktu bangsa Israel ini merasakan sukarnya hidup, merasakan kerja paksa, merasakan bagaimana dijajah oleh bangsa Mesir yang begitu rupa. Lalu Tuhan memanggil hambanya yaitu Musa. Tuhan menjanjikan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dalam perjalanannya ada banyak suka duka yang dialami. Banyak protes-protes. Banyak hal yang kurang disyukuri oleh bangsa Israel. Bahkan yang suka ngomel-ngomel dengan Musa. Lalu kemudian dengan begitu banyak ragam cerita, perjalanannya begitu panjang, Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Tetapi di sini kita melihat Tuhan mempersiapkan
seorang pengganti dari masa mudanya. Sehingga saya katakan tadi, Yosua ini adalah saksi hidup dari perjalanan panjang bangsa Israel. Sekarang kepemimpinan di tangan Yosua. Jemaat Tuhan yang kekasih, tentu bukan hal yang gampang untuk melanjutkan kepemimpinan dari Musa ini. Mengingat sejarahnya bangsa Israel ini, semua orang mengecap bahwa orang Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, susah diatur, suka berontak, suka protes, tidak pernah bersyukur, dan seterusnya. Tentu dengan hikmat dan pertolongan Tuhan. Itu sebabnya berapa kali Tuhan mengatakan kuatkanlah hatimu, jangan putus asa dan seterusnya kepada Yosua. Dengan berjalannya waktu, usia semakin bertambah. Dan di pasal-pasal ini, dalam kitab Yosua ini, Yosua akhirnya sudah lanjut. Saudara, yang menarik adalah ketika Yosua ini mulai lanjut usia, sakit-sakitan, lalu mengumpulkan para tokoh-tokoh atau suku-sukunya, dikumpulkan, lalu di situ diberikan nasihat-nasihat. Dan budaya ini biasanya sampai kepada kita. Ya, saya tidak tahu ya atau tidak, tapi yang jelas dari kehidupan keluarga kami sendiri, ketika orang tua yang sakit lalu meninggal, anak-anaknya semua dipanggil. Lalu diberikan apa itu istilahnya, welingan-welingan atau wejangan-wejangan, nasihat-nasihat, atau mungkin barangkali pesan-pesan. Tak ubahnya seperti itu. Saudaraku, Yosua sebagai hamba Tuhan, dia bertanggung jawab atas semuanya. Itu sebabnya ketika di usianya yang lanjut ini, lalu memanggil para pemimpin-pemimpin suku, tidak lain dan tidak bukan adalah supaya orang-orang Israel itu diberikan satu nasihat, supaya tetap beribadah, supaya tetap cinta Tuhan, dekat dengan Tuhan. Tidak salah bukan? Di kalangan kita, entah itu yang suami atau istri, kita berikan wejangan kepada anak-anak. Ayo anak-anakku, jangan tinggalkan Tuhan. Ayo anak-anakku, setialah kepada Tuhan. Begitu kan? Sama ketika Yosua di usianya yang lanjut ini, dia melakukan seperti itu. Lalu di pasal yang ke-24 ini bicara masalah pembaruan perjanjian. Perjanjiannya apa? Yaitu perjanjian pembaruan bagaimana kita ini mensikapi panggilan Tuhan. Jangan-jangan ketika perjanjian itu sudah dilupakan karena perjalanan waktu, maka perlu diingatkan kembali, dibaharui. Salah satunya adalah pilihan. Ya. Kalian milih Tuhanmu sendiri atau memilih Tuhan yang di sana? Saudaraku, ini menarik sekali. Karena kadang-kadang kita menjadi orang Kristen sekian tahun, kadang-kadang juga enggak ngerti benar bagaimana kita ini cinta Tuhan. Ngertinya pokoknya ibadah kalau eling, kalau ingat. Kalau enggak ya sudah. Nah, model-model yang begini ini perlu diberikan wejangan.
diberikan peringatan, berikan nasihat, bimbingan. Supaya kehidupannya ini jangan pernah melupakan Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, setelah kita mengerti tentang siapa Yosua, sekarang siapa bangsa Israel. Tadi di awal sudah sampaikan, orang Israel adalah sebenarnya itu zamannya Yusuf ya. Yusuf menjadi pemerintah di sana makmur. Tapi ketika Yusuf tidak ada, lalu rajanya itu yang Fir'aun yang baik hati tidak ada, lalu terjadi persoalan. Dan akhirnya orang-orang Israel ditindas, kerja paksa dan seterusnya, sampai meraung-raung, menangis-nangis, berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengirimkan seorang hamba Tuhan yang nama Musa. Lalu disitulah Tuhan punya janji, wes dikeluarkan dari bangsa Mesir, ya, lewat Laut Tebrau. Lalu kemudian ada janji Tuhan. Dalam perjalanan yang sekian puluh tahun ini, Tuhan memproses mereka. Ini perjalanan orang-orang Israel. Saudaraku yang kasih Tuhan, sekarang kita akan melihat ketika orang-orang Israel mengalami hidup enak, hidup yang katakanlah tidak kekurangan apa-apa di ayat 13 tadi ya, seperti ini. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah. Tidak rekoso. Lalu kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamu yang mendiami. Kebun-kebun anggur, kebun zaitun yang tidak kamu tanam, kamu yang makan hasilnya. Apa kurangnya? Dari sejarah awal orang-orang Israel itu dimanja Tuhan. Minta daging dikasihi, minta roti dikasihi. Saudara, termasuk di ayat yang ke-13 ini. Tempat-tempat yang enak sudah disediakan. Saudara, sebagai orang yang normal, ketika ditolong Tuhan, merasakan mujizat Tuhan, ya saya berharap terima kasih itu tidak karena mujizat saja. Saya berharap kita semua mengalami hidup ini harus bersyukur. Tidak harus mujizat dulu baru bersyukur, tapi selalu bersyukur. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita alami harus bersyukur. Nah, orang-orang Israel seperti itu, bersyukur kepada Tuhan. Tetapi tidak cukup dengan bersyukur. Orang-orang Israel harus bersyukur dengan membuat janji. Kalau orang-orang di luar kita sumpah. Kalau pakai sumpah itu berarti apa ya istilahnya itu, ya dia tidak mau mengingkari gitu istilahnya. Ya. Bersyukur diungkapkan dengan membuat janji. Lah janji apa yang akan dilakukan oleh orang-orang Israel berkaitan dengan hidupnya yang sudah tertulis di Alkitab ini. Tempat-tempat yang nyaman, kebun-kebun yang tadi tidak pernah menanam tapi menikmati hasilnya dan seterusnya. Serba enak, dimanja Tuhan. Tentu kita semua sebagai orang dimanja Tuhan itu enak loh. Tapi jangan salah, kadang-kadang dimanja Tuhan bisa jadi jebakan. Tapi bagaimana dengan orang-orang Israel? Dalam kehidupan seperti itu, sekali lagi saya katakan, tadi di ayat 21 berkata, tidak. Bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak. Hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Luar biasa. Kalau dalam keadaan nyaman-nyaman begitu, lalu dikatakan amin, haleluya, amin gitu ya. Tapi bagaimana ketika dalam keadaan kekurangan,
dalam keadaan pas-pasan, dalam keadaan di titik terbawah. Apakah kita mengatakan, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami menyembah, beribadah dan terusnya? Saudara, itu yang perlu dipertanyakan. Bersyukur yang diungkapkan dengan membuat janji, ada dua hal yang saya sampaikan di sini. Yang pertama, yaitu di ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan. Sekali lagi, takutlah akan Tuhan. Takut ini punya arti orang yang memuliakan Tuhan. Jadi bukan sekedar takut-takut, takut-takut gitu, enggak begitu. Tapi adalah kayaknya itu kayak semacam pelaku firman gitu loh. Mau melanggar itu enggak berani gitu loh maksudnya. Ya. Orang yang memuliakan Tuhan, orang yang menyenangkan Tuhan, dan orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang menjadi kesaksian bagi orang lain. Kalau dia suka rasan-rasan, ngomongin orang, itu enggak jadi berkat bagi orang lain. Kalau dia jadi provokator yang negatif-negatif, itu enggak jadi berkat orang lain. Itu namanya orang yang berani sama Tuhan, bukan takut kepada Tuhan. Saudara, nah di dalam Matius pasal 5 ayat 16 dikatakan, Matius pasal yang kelima ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Ini fokusnya ke sana. Jadi terangmu itu dilihat orang dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Itu yang disebut dengan takut akan Tuhan. Bukan sekedar karena gelap takut begitu ya. Menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Apalagi zaman sekarang ini, kalau ngomong harus hati-hati. Salah sedikit jadi persoalan. Ya, jadi harus hati-hati supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, di ayat 14 tadi, di Yosua ya. Dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Saya ulangi. Dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Ini satu paket. Tulus, ikhlas dan setia itu menjadi satu ikatan. Kita tidak bisa melayani Tuhan dengan terpaksa. Kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan dengan terpaksa, tidak tulus. Kita datang kepada Tuhan itu dari hati. Bukan karena ewoh pekewoh. Bukan karena diabsen. Seperti anak sekolah minggu diabsen. Nanti yang paling pol masuk mendapat hadiah, katakanlah begitu. Kita tidak bisa, jadi kita dibedakan dengan anak-anak. Tuhan sendiri mengatakan biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Ya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan. Poin yang kedua berkata beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas dan setia. Alkitab mengajarkan kepada kita semua anak-anak Tuhan. Dimanapun dan kapanpun ketika kita beribadah kepada Tuhan, jangan pakai
keterpaksaan, tetapi dengan ketulusan. Melakukan ketulusan sekaligus dengan kesetiaan. Jangan sampai dalam 1 bulan punya langganan. Artinya kalau minggu pertama itu kan ada perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan. Selalu datang, maaf ya. Selalu datang. Tapi nanti minggu kedua enggak mau datang. Tapi mari kita berubah. Kita sekarang berpikir yang lebih baik, lebih positif, bahwa kita mencari Tuhan itu karena hati kita butuh Tuhan. Hidup kita butuh Tuhan. Oleh sebab itu, sekali lagi saya katakan, tulus, ikhlas, dan setia itu satu paket. Lah, satu paket tadi itu saya rangkum, saya singkat dengan istilah tekun. Tulus, ikhlas, dan setia saya singkat dengan istilah kata tekun. Kita baca ayat yang terakhir, Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Perhatikan jemaat Tuhan yang kekasih, ini ada dua, ya kalau boleh saya pakai dua kelompok lah ya. Kelompok yang pertama itu orang-orang yang setia. Tetapi ada orang-orang yang berkata seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Berarti beberapa orang ini membiasakan diri tidak pernah ibadah atau jarang-jarang ibadah. Padahal kita diajarkan untuk cinta Tuhan. Ketika kita cinta Tuhan, kita harus rajin beribadah. Amin. Seperti firman Tuhan berkata, tulus, ikhlas, dan setia. Dan itulah tekun. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, kita tetap memandang kepada Tuhan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur bukan karena keterpaksaan. Mari kita menyembah Tuhan dengan ketulusan dan kesetiaan, bahkan ketaatan kita. Karena dengan demikian kita akan mengalami banyak mujizat. Saya bukan berarti mengatakan nek ra setia tidak ada mujizat, bukan. Tetapi dalam kesetiaan, ketaatan itulah ada mujizat. Saya banyak mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Jangan pandang kalau iya Pak Heri kan pendeta, jangan bilang begitu. Saya dulu belum pendeta ya mengalami mujizat. Bahkan saya bersyukur kalau hari ini saya jadi pendeta. Jemaat Tuhan yang kekasih, sekali lagi mari kita semakin dekat kepada Tuhan sesuai kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita takut kepada Tuhan, mari kita beribadah dengan tulus, ikhlas, dan setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau Allah yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Engkau yang sanggup memulihkan segala perkara. Kiranya Tuhan Engkau melawat
Engkau yang menerjemahkan setiap kata-kata kebenaran firman Tuhan kepada setiap kami, untuk kami memahami kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami semua menjadi jemaat-jemaat yang senantiasa mencari Tuhan dengan ketaatan, ketulusan, dan kesetiaan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja lebih dalam lagi, memberkati setiap kami. Nama Tuhan dimuliakan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang pagi hari ini, yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami. Kalau ada bisa bangkit berdiri. Ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di Gereja Isa Al-Masih Kudus. Oke, di atas ada. Ada lagi? Ya, nanti Bapak Ibu Majelis akan menyambut Bapak Ibu Saudara. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya ibadah pagi ini menjadi berkat dalam kehidupan para Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Lalu yang kedua, kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berhari ulang tahun. Dari hari Senin sampai hari Minggu, dari tanggal 25 sampai tanggal 31. Kalau ibadah raya kedua ini hadir juga bisa bangkit berdiri. Yang di atas, ya, ada lagi. Nanti Bapak Ibu Majelis akan menyambut. Ya, mari saya ajak kita untuk satukan hati, kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang berhari ulang tahun. Atau Bapak Ibu Saudara pengunjung yang hadir ulang tahun dalam minggu ini. Tidak ada ya? Ya. Mari satukan hati dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu mengucap syukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang dalam pekan ini berhari ulang tahun. Kami terus mengucap syukur untuk segala kemurahan Tuhan yang luar biasa, penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Kalau bukan Tuhan yang menyertai, kalau bukan Tuhan yang memberkati, kami percaya kehidupan kami pasti berbeda. Tapi Tuhan ada di tengah-tengah kami, di tengah-tengah saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun, tidak sekedar menemani perjalanan hidup, tapi memberikan kekuatan, kesanggupan menghadapi segala sesuatu. Terutama di tahun ini, mengalami situasi yang kurang menyenangkan di tengah-tengah bangsa kami, tapi lebih daripada itu Tuhan hadir dan menolong dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, kiranya pengalaman bersama dengan Tuhan setahun yang sudah lewat, mereka boleh mengalami campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kiranya itu menjadi bekal yang baik untuk terus menguatkan dan memberkati dalam kehidupan saudara-saudara kami untuk maju terus di dalam Tuhan. Kalau setahun Tuhan sudah menolong mereka menghadapi berbagai rintangan dan tantangan hidup, kami percaya di tahun-tahun yang akan mereka lewati dan akan mereka hadapi, maka apapun tantangan kehidupan, kesulitan, pergumulan yang akan dihadapi, Tuhan ada di sana untuk memberikan pertolongan. Yakinkan itu dalam kehidupan saudara-saudara kami, sehingga ketika mereka memasuki hari-hari yang baru dalam tahun yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka masuki dengan iman dan pengharapan bahwa Allah yang mereka kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan mereka. Oleh sebab itu, saudaraku yang berhari ulang tahun, di hari istimewa dan spesial pada saat ini, kiranya engkau menerima semua yang baik dari Tuhan. Semua berkat, kelimpahan, kemurahan, kasih karunia, damai sejahtera, dan apapun yang baik yang bisa engkau pikirkan, terima itu semua dari Tuhan. Karena Dia menyediakan dalam kehidupanmu.
Satu hal yang kau harus lakukan adalah hidup berpaut, berpegang kepada Tuhan. Lakukan firman Tuhan, maka engkau akan melihat semua pemenuhan janji Tuhan di dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa di surga, bersama-sama kami bersyukur dan bersuka cita bersama saudara kami yang berhari ulang tahun. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, kami pun mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara yang berulang tahun yang hadir hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Dan perlu saudara saya ingatkan, nanti kalau saudara meninggalkan tempat duduk saudara, saya harapkan saudara bisa beri kesempatan bagi saudara yang ada di sebelah barat lebih dahulu beberapa saat, sehingga tidak terjadi kerumunan di lift. Baru nanti saudara yang sebelah timur, ya, agar supaya kita bisa menjaga jarak. Terima kasih untuk perhatian saudara. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang kedua ini. Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu karena Engkau sendiri yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah raya yang kedua ini dari awal sampai akhirnya. Hari ini sebelum kami meninggalkan rumah-Mu, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah Engkau berkati, sehingga memungkinkan mereka bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan akan kuduskan persembahan yang sudah kami berikan ini, agar bisa berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di gereja Isa Masih saat ini. Engkau juga yang akan memberkati kami semua Tuhan, sehingga memungkinkan kami makin kaya dan makin di dalam kebajikan untuk agar supaya kami tahu bahwa bukan dengan kekuatan kami, tetapi oleh karena kekuatan yang kami peroleh daripada Engkau dan berkat-berkat yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini menghadapi kelemahan tubuh karena terkapar oleh COVID-19. Kami ingin Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu sajalah mereka mendapatkan kesembuhan. Supaya mereka tahu dalam situasi dan kondisi yang seperti sekarang ini pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Jatuh tergeletak, kasih setiamu akan tetap ada di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami boleh menyerahkan mereka saat ini agar kuasa darah-Mu sendiri yang akan menyembuhkan segala sakit penyakit yang dialami oleh mereka. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kiranya Engkau akan tolong, nyatakan kasih dan pertolongan-Mu. Sebab kami masih tetap yakin bahwa kuasa dan mujizat-Mu itu masih ada sampai hari ini. Sehingga mereka akan bisa merasakan bahwa di dalam keadaan yang seperti ini sekalipun, Engkau tidak akan membiarkan kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami serahkan sekali lagi mereka yang di dalam kelemahan tubuh ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami semua saat ini bisa beribadah di rumah-Mu, itu semata-mata karena kekuatan yang kami peroleh daripada Tuhan. Perlindungan yang prima yang Kau berikan kepada kami, sehingga memungkinkan kami semua pada hari ini bisa bersyukur dan berterima kasih bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya.
pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.